Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Lalu apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul dalam sebuah teks. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada kata kunci yang belum dipahami maknanya. Berlatih menemukan kata kunci, memahami maknanya, dan menjadikannya sebuah kalimat. Perhatikan dengan saksama bacaan di bawah. Temukan kata yang dicetak miring, carilah artinya dengan menggunakan kamus. Setelah itu, buatlah menjadi kalimat lengkap dan kata yang baku. Benda-benda konduktor. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Menemukan kata kunci. 1. Kata kunci dari bacaan di atas adalah stainless steel. 2. Makna kata. Makna kata stainless steel adalah baja tahan karat. 3. Contoh kalimat. Sendok yang terbuat dari bahan stainless steel tidak mudah berkarat sehingga aman digunakan. Perabot yang terbuat dari stainless steel sangat mudah dibersihkan. Menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave. Ada dua hubungan sifat benda dalam gambar tersebut, yaitu hubungan konduktor dengan isolator. Pada gambar tersebut, benda yang bertindak sebagai isolator adalah kain lap. Sementara benda yang bertindak sebagai konduktor adalah alat pemanggang yang terbuat dari bahan aluminium. Lalu apakah yang dimaksud dengan konduktor dan isolator itu? Yuk simak penjelasan berikut. Mengenal konduktor dan isolator. Benda konduktor. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contoh peralatan yang bersifat konduktor: wajan, panci, sendok, setrika. Benda isolator. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Penggunaan bahan isolator berguna untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan, sehingga dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Contoh peralatan yang bersifat isolator: kayu, kain, plastik, handuk, kain lap, dan lain-lain. Contoh penggunaan konduktor dan isolator pada sebuah alat.
Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat, misalnya pada sebuah panci. Pada gambar tersebut dapat dilihat pada bagian wadah panci bersifat konduktor, pada bagian pegangan panci bersifat isolator, pada bagian pegangan penutup panci bersifat isolator. Cara-cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. 1. Konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor konduksi adalah menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonik. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor konduksi adalah menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Kedua, konveksi dan radiasi. Adapun cara menghambat perpindahan kalor konveksi dan radiasi adalah menjauhi atau memadamkan sumber panas. Adapun cara mempercepat perpindahan kalornya yaitu memperbesar sumber panas, seperti menambahkan jumlah kayu bakar agar api semakin panas.